Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan mengetahui apakah suatu proyek itu dinilai layak atau tidak. Nah, di sini itu kita butuhkan evaluasi. Nah, tujuan dari evaluasi kelayakan proyek itu apa sih? Jadi evaluasi kelayakan proyek bertujuan untuk menilai kelayakan suatu gagasan usaha atau suatu proyek. Untuk mengevaluasi kelayakan proyek dapat digunakan metode payback period, net present value, dan internal rate of return atau IRR. Nah, payback period ini untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal. Net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari proceed dan outlay pada diskon rate tertentu. Jika NPV positif, maka usul investasi layak. Dan sebaliknya. Nah, secara matematis dinyatakan NPV sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N A T per 1 plus R pangkat T. Nah, internal rate of return yaitu perlu ditentukan diskon rate tertentu sehingga akan diperoleh NPV positif dan negatif. Nah, secara teknis dapat dihitung dengan rumus R sama dengan P1. P1 merupakan diskon rate pertama dikurangi dengan NPV pertama dikali dengan diskon rate kedua dikurangi diskon rate pertama per NPV kedua dikurangi dengan NPV 1. Nah, untuk mengetahuinya langsung saja kita ke contoh. Nah, evaluasi kelayakan proyek ini kita pakai contoh ini yaitu Bapak Santo dalam proyek pembangunan Sapira Townhouse. Nah, berdasarkan hasil penelitian perencanaan anggaran biaya, proyek perumahan Sapira Townhouse yaitu sebesar 5.513.094.000 dan perhitungan total pendapatan yaitu dengan penjualan 24 unit rumah sebesar 14.038.664.000. Nah, investasi tersebut berlangsung 2012 hingga 2015 dengan diskon rate yaitu 12%. Nah, kita bisa peroleh proceed seperti ini. Tapi kita peroleh ini dari mana sih? Nah, ayo kita coba. Jadi, untuk proceed itu kita peroleh dari Nah, karena rumahnya itu memiliki 3 tipe, yaitu tipe ini, ya ada 3, dan memiliki harga tersendiri baik per tahunnya. Nah, contohnya saja ini, untuk harganya itu memiliki perbedaan per meter perseginya, baik harga bangunan maupun harga tanah. Nah, untuk mengetahui harganya, yaitu ini kita hapus saja, contohnya sama dengan bangunan, harga bangunan kita kalikan dengan ini dikalikan dengan yang terjual yaitu sebanyak 1 unit. Nah, harga tanah pun begitu. Itu sama dengan tanahnya yaitu 143 dikalikan dengan harganya dikalikan dengan unit yang terjual. Nah, kita tentukan untuk semua tipe per tahunnya, sehingga nanti untuk tahun 2012 kita peroleh keuntungan profitnya yaitu ini kita hapus yaitu dengan menambahkan semua yang tadi kita sudah Nah, ini dia kita peroleh ya. Nah, sesuaikan angkanya dengan yang tadi. Nah, yaitu keuntungan 14.038.664.000 yaitu 24 unit. Nah, untuk menguji layak atau tidak, kita bisa menggunakan 3 cara tadi. Nah, kita pertama mau mengetahui payback periodnya terlebih dahulu. Karena kita sudah mengetahui profitnya, kita langsung saja hitung. Nah, kita lihat di sini melalui neto kumulatif.
bahwa kita memperoleh keuntungan pada antara tahun 1 dengan tahun kedua. Jadi tahun ke-1 ini masih negatif ya, tapi memasuki tahun kedua sudah positif. Jadi payback periodnya itu antara tahun 1 dengan tahun kedua. Nah, yaitu dengan cara menghitung. Nah, rumusnya ini 12, yaitu karena kita sudah melewati tahun pertama, maka kita 12 ditambah dengan sisanya antara tahun 1 ke tahun kedua, yaitu neto kumulatif per profit pada tahun kedua dikalikan dengan 12, karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kita hitung ulang saja, sama dengan 12 karena kita melewati tahun pertama, dikalikan dengan, ditambah dengan dalam kurung neto kumulatif per profit tahun kedua dikalikan dengan 1 tahun, yaitu ada 12 bulan. Nah, kita peroleh 15,571 ini kita bulatkan menjadi 16 bulan. 16 bulan adalah 1 tahun 4 bulan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung NPV. Kita tahu pengertian NPV apa tadi? Kita ulas lagi. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari profit dan outlay pada tingkat diskon rate tertentu. Nah, kita diskon rate-nya 12%. Untuk menentukan nilai ini yaitu dengan cara 1/1 plus 12% adalah 0,12. Karena ini tahun pertama, maka pangkatnya 1. Beda lagi dengan tahun kedua, nanti pangkat 2, dan juga seterusnya. Nah, PV profit ini kita berasal dari profit dikalikan dengan diskon rate. Nah, per tahunnya kita hitung, lalu mendapatkan jumlah PV profit ini. Nah, NPV tadi adalah hasil pengurangan dari PV profit dikurangi dengan outlay. Nah, kita peroleh ini karena hasilnya positif, maka layak. Untuk lebih memperkuat lagi, kita coba menghitung IRR-nya. Sesuai dengan pengertian tadi, IRR kita harus mencari NPV yang positif dan juga negatif. Jadi kita menentukan diskon rate yang kedua. Nah, di sini saya memakai diskon rate 50%. Sama seperti yang tadi, 12%, di sini 0,6 ini kita peroleh dari 1/1 plus diskon rate-nya yaitu 50%, jadi 0,5. Karena ini tahun pertama, jadi pangkatnya 1, tahun kedua pangkatnya 2, dan seterusnya. Untuk profit-nya yaitu dengan profit dikalikan dengan diskon rate yang selanjutnya. Nah, setelah kita jumlah dan NPV-nya kita kurangi dengan, untuk PV profit-nya kita kurangi dengan outlay, jawabannya negatif, maka terpenuhi yaitu ada NPV positif dan juga NPV negatif. Nah, jadi sekarang kita tinggal menentukan R-nya sesuai dengan rumus ya. Jadi, yaitu untuk diskon rate pertama sebesar 0,12 dikurangi dengan NPV pertama. NPV pertama itu ini kita ada pada sel R24. Nah, dikalikan dengan diskon rate kedua dikurangi dengan diskon rate 1 yaitu 0,5 dikurangi 0,12 per NPV kedua dikurangi dengan NPV pertama. Jadi kita peroleh 0,49 ini kita bulatkan jadi ini adalah 49,97%. Nah, karena 49,97 ini lebih besar daripada 12, maka ini dinilai layak.